Kak. Oh iya, halo. Dengan Kak siapa? Dengan Kak Cika. Kak Cika. Oke. Kak Cika datang ke sini ingin melakukan konseling, betul? Betul. Oh, ingin melakukan konseling. Ya. Oke, Kak Cika. Sebenarnya gimana kabarnya hari ini, Kak Cika? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, kalau misalkan saya boleh rating, kita rating dari 0 sampai ke 10. Kalau 0 sedih, kalau ke 10 itu makin bahagia. Kira-kira perasaan Kak Cika hari ini di angka berapa? 8. 8. Oke, berarti termasuk yang bahagia. Oke. Terima kasih Kak Cika. Sebelumnya kesibukannya apa? Kuliah. Kuliah. Ya. Kuliah aja? Iya, kuliah aja. Atau ada pekerjaan lain? Nggak ada, kuliah aja. Oh, cuma kuliah saja. Di daerah mana kalau boleh tahu? Di Depok. Oh, di daerah Depok. Iya. Oke. Oke, Kak Cika. Sebelumnya ingin melakukan konseling ya? Iya. Apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah, baru pertama kali. Baru pertama kali? Oke. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu karena Kak Cika baru pertama kali melakukan konseling. Jadi konseling merupakan sebuah layanan dalam lingkungan konseling yang berupa bantuan yang diberikan dari konselor, yaitu saya sendiri, kepada konseli, yaitu Kak Cika. Nah, yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang Kak Cika alami dan memandirikan Kak Cika ketika dihadapkan oleh masalah yang sama di kemudian hari. Nah, dari situ definisi dan tujuan. Nah, lalu kita ada beberapa komitmen atau peraturan yang harus kita jaga, harus kita patuhi dari awal sekarang sampai sesi konseling selesai. Bahkan ada satu komitmen yang harus kita jaga sampai kapanpun itu, walaupun konselingnya sudah selesai. Dapat dipahami? Ketika saya menjelaskan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa komitmen, 3 yang utama yang harus dilakukan taati pada saat sesi konseling. Yang pertama, Kak Cika diharapkan dapat secara terbuka dalam menyampaikan cerita, pengalaman ataupun perasaan Kak Cika yang sedang dialami. Lalu yang kedua, Kak Cika diharapkan kita dapat menjaga kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini yang tadi saya bilang harus dijaga dari awal sampai kapanpun. Bila ada cerita Kak Cika atau pengalaman Kak Cika yang dinilai terlalu sensitif, maka kita harus menjaga kerahasiaan tersebut agar tidak diketahui oleh pihak luar. Nah, lalu yang terakhir, Kak Cika diharapkan datang kepada sesi konseling ini secara sukarela, tidak ada paksaan dari manapun. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah dipahami. Oke, pertama tadi kerahasiaan, terbukaan, dan kesukarelaan. Oke, baik. Jadi apakah sudah bisa kita mulai? Bisa. Bisa. Oke. Sebelumnya ada yang ingin Kak Cika ceritakan atau masalah yang kemungkinan susah untuk diobati atau dicari solusinya secara sendiri? Jadi kan aku semester akhir. Oke. Semester akhir tuh menurut aku tuh kan lumayan mengganggu pikiran aku tuh, kayak misalkan aku bisa nggak ya ngejar sidang di tahun ini, terus aku bisa nggak ya menyelesaikan revisian yang di tepat waktu gitu, terus bisa nggak ya aku dapat wawancara tuh yang sesuai sama penelitian aku. Terus lagi pokoknya banyak pikiran-pikiran yang kayak gitu yang lumayan buat ganggu tidur. Terus setiap kali beraktivitas tuh lumayan keganggu, kayak selalu kepikiran gitu. Nah, aku tuh mau tahu gimana caranya biar aku tuh cukup rileks gitu loh, jangan terlalu beban pikiran banget gitu, apalagi kalau ada orang ngomong tuh aku langsung kayak baper gitu. Berarti Kak Cika sekarang sedang di semester akhir. Iya, betul. Sedang melakukan skripsi. Iya. Dan itu membebani kehidupan sehari-hari Kak Cika. Iya. Mulai dari tidur. Iya, tidur terganggu. Dan ada lagi Kak Cika mungkin yang terganggu akibat
tugas skripsi tersebut? Mukaku lebih berjerawat gitu, terus habis itu aja sih, karena tidurnya tuh kan harus malam terus ngerjain revisian, jadi jam 3-an, setengah 4 tuh baru tidur, jadi cukup mengganggu, nanti harus bangun. Ada lagi kah dari Kak Cika yang ingin diceritakan? Udah sih ya. Oke, cukup saja sampai yang tadi ya. Oke, berarti kalau saya sekali lagi tarik kesimpulannya, Kak Cika mengalami permasalahan akibat skripsi. Yang pertama, membutuhkan relaksasi karena beban skripsi yang berat. Lalu yang kedua, merasa kurang percaya diri akibat jadwal tenggat waktu yang sudah dinilai mendekati jadwal sidang. Oke, baik Kak Cika. Terima kasih kepada Kak Cika karena sudah mau memenuhi komitmen yang tadi awal kita bentuk, yaitu keterbukaan dan secara sukarela mau bercerita tanpa adanya paksaan. Halo Cika. Halo Pak. Kita bertemu kembali ya setelah beberapa hari yang lalu kita mengadakan pertemuan pertama. Gimana Cika kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Lebih baik hari yang sebelumnya apa yang sekarang? Sekarang. Alhamdulillah. Oke Cika, kita akan melanjutkan pertemuan kedua ya dari pertemuan pertama. Cuman alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, selesai. Oke Cika, masih ingat nggak apa pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Nggak usah lengkap-lengkap, yang Cika ingat aja. Apa? Kurang percaya diri sama Tadi. Oke, dari permasalahan yang telah disebutkan, alhamdulillah Kak Cika masih ingat kembali juga permasalahan yang dialami Kak Cika. Saya mempunyai beberapa teknik yang akan membantu Kak Cika dalam meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi dan memperbaiki jam tidur Kak Cika. Yang pertama, kita akan melaksanakan teknik relaksasi. Mungkin Kak Cika sebelumnya apakah sudah pernah melakukannya? Belum pernah. Oke. Jadi di sini saya akan tuntun Kak Cika, bisa tolong diikuti bersama sesuai instruktur dari saya. Jadi namanya itu 478. 478. Jadi 4 detik kita tarik nafas, 7 detik tahan nafas, dan 8 detiknya dibuang. Ya, hembuskan nafas. 4 detik tarik nafas, tahan selama 7 detik. Setelah itu hembuskan selama 8 detik. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Kita bareng-bareng terlebih dahulu melaksanakan teknik relaksasi 478. Pertama, relax dulu. Duduk sudah nyaman? Kita? Oke, baik. Kita mulai saja ya. 3, 2, 1. Tarik nafas. Empat, 5, 6, 7, 8. Ulang kembali. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, buang. 1, 2, 3, buang, hembuskan terus sampai 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Oke, kita ulang kembali. Tarik nafas selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gimana Kak Cika rasanya setelah melakukan relaksasi 478 tadi? Apakah ada sedikit perubahan? Ada, lebih lebih rileks. Lebih rileks, alhamdulillah. Itu adalah salah satu teknik dalam merilekskan um, pernafasan dan pikiran. Nah, itu yang adalah teknik yang paling simpel yang bisa Kak Cika lakukan di rumah dan sendirian. Tidak membutuhkan orang lain dan sangat simpel, bisa dilakukan di mana saja. Oke, selain itu ada teknik yang untuk uh, mengencangkan dan melemaskan. Yang kedua, itu teknik apa? Kalau mengencangkan, maksudnya mengencangkan apa? Itu mengencangkan otot serta melemaskan otot juga. Jadi setelah kita kencangkan otot, lalu kita lemaskan otot tersebut. Oke, Kak Cika bisa ikuti instruksi saya. Apakah Kak Cika sudah siap? Siap. Oke, siap ya. Pertama kita mulai dari kepala terlebih dahulu. Oke, kepalanya Kak Cika tolong ikuti saya. Kepalanya ditarik ke belakang, atas belakang. Tarik terus sampai mentok, terus sampai dirasa sudah mentok, terus oke, silakan lepas. Oke. Mungkin kita ulang sekali lagi untuk bagian kepala. Kita tarik lagi ke belakang, terus tarik sampai mentok, sampai kencang sekali, sudah mentok. 3, 2, 1. Oke, lepaskan. Oke, kita lanjut ke bagian lengan. Silakan Kak Cika luruskan tangannya, terus genggam sekuat tenaga, kencang, terus genggam, terus keluarkan tenaganya. 3, 2, 1, lepaskan. Kita ulang kembali. Luruskan tangannya, genggam sekuat tenaga, terus tetap genggam. 3, 2, 1, lepaskan. Oke, kita lanjut ke bagian kaki. Bisa Berdiri. nggak usah berdiri, bisa singkirkan dulu. Kita bisa luruskan kakinya. Di bawah juga nggak apa-apa kalau misalkan sulit kalau misalkan begini. Oke, luruskan kakinya, kencangkan kembali sampai mentok, terus kencangkan terus. 3, 2, 1. Oke, kita ulang kembali. Kita mulai, kencangkan kakinya, terus sampai mentok. 3, 2, 1. Oke. Gimana Kak Cika? Apakah sudah ada sedikit ada perbedaan? Sudah. Ototnya jadi lebih rileks. Oke, terima kasih Kak Cika. Itu juga selain pernapasan, itu juga teknik yang mungkin bisa Kak Cika lakukan sendiri di mana saja dan yang paling mudah. Oke. Itu sebagai itu masih dalam satu teknik yang tadi mengencangkan dan melepaskan otot serta teknik pernapasan 478 tadi. Oke, kita lanjut ke teknik kedua yang bernama role play. Apakah Cika sudah pernah mendengar kata role play? Belum, baru pertama kali. Oke, jadi role play adalah kalau diartikan di bahasa Indonesia menjadi permainan peran. Mungkin kita akan melaksanakan pergantian peran, tapi untuk Kak Cika sendiri tetap menjadi Cika sebagai seorang mahasiswa yang permasalahannya tadi merasa kurang percaya diri karena kurang percaya diri dalam pengerjaan skripsi karena
proses sidang yang sudah mendekati. Iya. Jadi di sini saya akan berperan sebagai dosen, pembimbing atau penguji. Nah, jika kalau boleh tahu bimbingan kapan? Mungkin minggu ini hari Rabu. Minggu ini, hari Rabu. Di setiap hari Rabu, betul. Tergantung jadwal dosennya aja sih. Tergantung jadwal dosennya bagaimana. Berarti menyesuaikan, nggak tentu hari Rabu saja. Oke, di sini saya akan berperan sebagai dosen penguji dan Kak sebagai mahasiswa yang ingin mempresentasikan skripsi Cika. Tenang saja, saya juga nggak, pertanyaan yang nggak terlalu sulit. Bisa kita mulai? Oke. Jika melakukan penelitian, mengambil jenis penelitian apa? Kualitatif. Alasannya apa Kak jika mengambil kualitatif? Karena untuk mengambil kuantitatif sepertinya saya kurang mampu, karena harus hitung-hitungan dan saya lemah dalam hitungan. Lemah dalam perhitungan. Ada lagi alasan kenapa Kak Cika mengambil kualitatif? Karena sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian dan mengambil kualitatif juga. Karena sebelumnya sudah pernah. Iya. Oke, belajar dari melanjutkan pengalaman yang sudah pernah Kak Cika lakukan. Iya betul. Oke. Lalu Kak Cika mengambil judul apa untuk penelitian skripsi? Ngambil dari media sosial TikTok, fenomenanya itu bantu review CV netizen yang dari akun Vina Mulyana. Bantu CV netizen dari TikTok Vina Mulyana. Kira-kira alasan atau muara akhirnya kenapa Kak Cika mengambil judul tersebut, atau bisa dibilang maknanya, hasil akhirnya apa Kak Cika mengambil judul tersebut? Kalau alasan yang ngambil judul tersebut karena di Indonesia kan lagi banyak yang susah untuk mencari pekerjaan dikarenakan bisa karena CV, terus dari cara dia di interviewnya gitu. Nah, aku tuh pengen ngambil pengen mengangkat fenomena itu. Kenapa si konten itu bisa jadi FYP di kalangan anak muda gitu. Berarti berangkat dari permasalahan banyak pengangguran dan ingin membantu yang mencari pekerjaan dan menemukan alasan kenapa akun Vina tadi FYP artinya apa jika maksudnya tadi hubungannya? Jadi kontennya itu sering muncul di beranda TikTok. Iya. Karena banyak ditonton orang-orang yang membutuhkan pekerjaan gitu. Karena di akun itu juga sering ngasih tahu info-info kerja, sama sering bantu review CV-nya gitu, kayak penempatan gelar pendidikannya atau terakhir dia kerja itu kadang banyak masalah gitu. Jadi dibantu oleh Vina untuk direview. Berarti berangkat dari permasalahan tersebut. Iya. Dibantu oleh akun TikTok Vina Mulyana. Lalu subjeknya apa yang dituju dari Kak Cika? Kalau untuk subjeknya itu mengarah kepada apa dan siapa? Untuk jadi aku nanti akan wawancara ini sih followersnya, subjeknya wawancara followersnya. Berarti lewat apa Kak Cika wawancaranya? Ada beberapa juga temen aku yang udah follow dan cukup relate sama kontennya, jadi sekitar 2 atau 3 orang aku akan wawancara temen aku, selebihnya aku pure ngambil dari media sosial, jadi akan buat pemberitahuan gitu, butuh narasumber. Lewat by WhatsApp, by Instagram atau bagaimana?
Mungkin di awal DM TikTok dulu, baru setelah itu WhatsApp untuk kirim pertanyaannya, atau by email juga bisa sih. Oke, bisa di lewat TikTok terlebih dahulu, email ataupun by WhatsApp. Iya. Oke. Kira ada cara lain lagi jika dalam dalam memenuhi subjek tersebut, efektivitas dalam memberikan